Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tetapi jumlah peserta ini sangat tidak dinamis. Ada saja yang tidak aktif gitu ya. Biasa naik turun, tiba-tiba tadinya ada dihapus. Sejauh ini untuk tahun ini dan tahun lalu belum ada kasus penyakit yang sifatnya zoonosis. Sifatnya zoonosis itu kan berarti yang menular ke manusia. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau bantu warga kurang mampu yang kepesertaannya JKN-nya non-aktif. Penyembelihan hewan kurban di Bau-Bau meningkat signifikan dibanding tahun 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 21 Juni 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. BPJS Kesehatan Bau-Bau bantu warga kurang mampu yang kepesertaan JKN-nya non-aktif. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu di wilayah kerjanya dengan memberikan bantuan iuran bagi puluhan warga yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasionalnya atau JKN mereka telah nonaktif. Bantuan ini diberikan kepada warga kurang mampu yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI dari pemerintah pusat, namun namanya kini telah dihapus dari base data penerima bantuan. Program ini menjadi upaya nyata BPJS Kesehatan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan secara gratis. Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau Dia Ekarini menjelaskan, berdasarkan data terbaru, sebanyak 21.669 jiwa warga di Bau-Bau saat ini tidak lagi terlindungi oleh program JKN. Penurunan angka kepesertaan khususnya dari kelompok PBI dipengaruhi oleh kebijakan penghapusan surat keputusan dari Kementerian Sosial Pusat serta surat keputusan nomor 8/HUK/2025. Selain itu, keterbatasan fiskal pemerintah daerah juga menjadi kendala. Hal ini membuat pemerintah daerah belum mampu mengakomodir seluruh warganya untuk didaftarkan sebagai peserta pekerja bukan penerima upah atau PBU dan BPPMDA. Dan 163.000 penduduk. Tetapi jumlah peserta ini sangat tidak dinamis. Ada saja yang tidak aktif gitu ya. Biasa naik turun, tiba-tiba tadinya ada dihapus. Jadi ada kurang lebih lagi baru-baru ada penghapusan peserta yang dibantu iurannya oleh pusat 2.500 hilang. Nanti kalau pesertanya dia kebetulan tidak ke vaskes, dia tidak tahu. Tapi begitu dia ke vaskes, ke fasilitas kesehatan, baru dia tahu ternyata saya tidak bisa memakai BPJS, Bu, sudah tidak aktif. Sebagai solusi, Dia Eka mengajak seluruh pihak, mulai dari BUMN, pelaku usaha swasta hingga aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bau-Bau dan sekitarnya untuk turut berperan aktif membantu. Berdasarkan data terkini, tingkat kepesertaan JKN di Kota Bau-Bau mencapai 88,77% atau sekitar 142.124 jiwa, sementara masih terdapat 21.669 jiwa yang belum terlindungi dalam program JKN. Sedangkan wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau lainnya juga mencatat angka yang cukup tinggi, di antaranya Kabupaten Buton Selatan dengan kisaran 15.000 warga belum terlindungi dan Kabupaten Muna yang tertinggi dengan angka 35.000 jiwa belum menjadi peserta JKN. Dengan upaya kolaborasi ini, BPJS Kesehatan Bau-Bau berharap tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan gratis karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Waode Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi menyerahkan hibah lahan seluas 30.000 meter persegi kepada Kejaksaan Negeri atau Kejari Buton. Penyerahan ditandai dengan penandatanganan surat keterangan hibah oleh Bupati Buton Tengah Azhari bersama Kepala Kejari Buton Gunawan Wisnu Murdianto. Lahan tersebut berlokasi di Kelurahan Bombonaulu, Kecamatan Gu dan akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kantor Kejari Buton Tengah. Bupati Azhari usai penandatanganan mengatakan hibah ini adalah bentuk keseriusan pihaknya dalam mendukung lembaga hukum yang mandiri dan representatif.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Buteng dalam memperkuat kelembagaan hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita yang terakhir. Penyembelihan hewan kurban di Bau-Bau meningkat signifikan dibanding tahun 2024. Kembali Waode Nur Liani melaporkan. Jumlah hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi di Kota Bau-Bau mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, tercatat sebanyak 861 ekor hewan kurban disembelih di berbagai lokasi baik di masjid maupun rumah pribadi. Angka ini menunjukkan kenaikan sebanyak 93 ekor dibanding tahun 2024 lalu yang tercatat 768 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriyati mengatakan, peningkatan ini mencerminkan antusiasme dan kepedulian masyarakat dalam berkurban. Ia menyebutkan jenis hewan kurban yang paling banyak disembelih adalah sapi. Sejauh ini untuk tahun ini dan tahun lalu belum ada kasus penyakit yang sifatnya zoonosis. Sifatnya zoonosis itu kan berarti yang menular ke manusia. Ya, seperti penyakit antraks yang dari sapi, brucellosis juga dari sapi. Sampai sekarang ini kita 10 tahun terakhir belum ada. Kemudian penyakit mulut dan kuku, walaupun sudah ada di daratan Kota Kendari, Kota Bau-Bau kita masih aman. Jusriyati menambahkan, pihaknya terus mengoptimalkan pengawasan terhadap kondisi ternak di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan semua ternak yang diperjualbelikan layak dan aman dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan pantauan bidang peternakan, seluruh hewan kurban yang disembelih aman dikonsumsi. Hingga saat ini ternak di Kota Bau-Bau juga masih terbebas dari penyebaran penyakit menular, baik yang bersifat zoonosis seperti antraks maupun non-zoonosis seperti penyakit mulut dan kuku, jemberana maupun lambskin. Meskipun momen kurban telah usai, Dinas Pertanian mengimbau masyarakat untuk terus memperhatikan aspek kesehatan hewan serta mengikuti prosedur penyembelihan yang sesuai dengan syariat dan standar kesehatan masyarakat veteriner. Waode Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau bantu warga kurang mampu yang kepesertaan JKN-nya non-aktif. Penyembelihan hewan kurban di Bau-Bau meningkat signifikan dibanding tahun 2024. Demikian Warta Kepton pagi, saya Wadi Sabaria mengucapkan selamat pagi. Pancasila.